Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Suhudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Edupreneurship dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Fitria Novianti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Edupreneurship yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Customer Service. Oke, dari kelompok kami mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana konsep hakikat sumber daya manusia, yang kedua, bagaimana manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir, bagaimana peranan customer service dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, rumusan masalah yang pertama yaitu A. Hakikat sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian dan konsep sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri, serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan, kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dan yang kedua, manusia sebagai aset organisasi. Maslow dalam Noto Atmojo mengklarifikasi kebutuhan manusia itu dalam tingkatan kebutuhan yang selanjutnya. Disebut kebutuhan seperti, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dan yang kedua, kebutuhan rasa aman. Secara naluri, manusia membutuhkan rasa aman dan karenanya manusia ingin bebas dari segala bentuk ancaman, baik dari ancaman fisik maupun psikologis dan sosial. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Hidup berkelompok merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, kebutuhan pengakuan dan penghargaan. Pada hakikatnya setiap manusia ingin dihargai dan memperoleh pengakuan dari orang lain, kelompok atau dari luar kelompoknya. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesempatan pengembangan diri. Kebutuhan yang paling tinggi bagi setiap orang, realistis pengembangan diri ini bermacam-macam. Di antaranya pendidikan yang lebih tinggi atau pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan. Jadi setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yaitu seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan pengakuan dan penghargaan, kebutuhan akan kesempatan diri mengembangkan diri. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam diri mereka. Oke teman-teman, itulah rumusan masalah yang pertama. Sekarang kita akan ke rumusan masalah yang kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja, organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya manusia memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini didasarkan pada beberapa karakter yang harus dimiliki sebagai modal dan para karyawan di antaranya. Yang pertama, toleransi terhadap stres. Yang kedua, memiliki keterampilan analisis. Yang selanjutnya, memiliki kreativitas dan mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dan fleksibel. Inisiatif leadership, mampu mengorganisasikan pekerjaan dan menentukan prioritas, dan terakhir, berani mengambil risiko dengan pertimbangan, analisis yang akurat, dan bertanggung jawab. Yang kedua, tahapan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam tahapan pengelolaan sumber daya manusia, memerlukan seleksi dan memerlukan tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, rekrutmen atau seleksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, kebijakan penempatan kepegawaian. Yang kelima, penilaian kerja dan promosi. Dan yang terakhir, pemberian imbalan dan sanksi.
Yang ketiga, fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari proses kegiatan yang paling sentral karena merupakan suatu rangkaian untuk mencapai tujuan. Edi Sutrisno mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pengarahan dan pengadaan, yang keempat, pengendalian, yang kelima, pengembangan, yang keenam, kompensasi, yang ketujuh, pengintegrasian, yang kedelapan, pemeliharaan, yang kesembilan, kedisiplinan, dan yang kesepuluh, pemberhentian. Itulah rumusan masalah yang kedua, yaitu yang berjudul manajemen sumber daya manusia. Karena yang pertama tadi, pengelolaan sumber daya manusia, banyak pengelolaan sumber daya manusia seperti toleransi, memiliki keterbatasan atau analisis, inisiatif, leadership, fleksibel, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tahapan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi banyak tahapan-tahapan, dan tadi ada 6, rekrutmen atau seleksi, orientasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan. Jadi fungsi tersebut ada 10 yang saya ucapkan tadi dan saya jelaskan tadi. Jadi kita akan memasuki yang ketiga rumusan yang berjudul peranan customer service dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 1. Pengertian customer service dan pelayanan. Kata customer berasal dari dua kata, yaitu customer sama dengan pelanggan dan service sama dengan pelayanan. Menurut Kashmir, customer service secara umum adalah seseorang yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan dalam bidang pembukuan rekening, penutupan rekening, menerima dan menyelesaikan berbagai keluhan pelanggan. Yang kedua, peranan dan tugas customer service. Jadi, peranan dan tugas customer service yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai public relation. Yang kedua, sebagai media penjualan. Yang ketiga, penjaga kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir, sebagai data entry. Yang ketiga, prinsip dalam mewujudkan customer service yang baik. Yang pertama, A. Kompeten, B. Proaktif, C. Personalisasi, dan terakhir, nyaman. Jadi tadi rumusan masalah yang terakhir atau yang ketiga yaitu peranan customer service dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama tadi pengertian, yang customer service berasal dari dua kata yaitu customer sama dengan pelanggan dan service sama dengan pelayanan. Dan yang kedua yang saya jelaskan tadi peranan dan tugas customer service yaitu ada 4, sebagai public relation, sebagai media penjualan, sebagai data entry, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi, prinsip dalam mewujudkan customer service yang baik, yang komponen, nyaman. Pasti ya teman-teman, pelanggan ingin kenyamanan dan pelayanan pasti akan memberikan yang paling nyaman untuk pelanggan tercinta. Jadi, kesimpulannya yaitu sumber daya manusia atau SDM adalah faktor utama dalam keberhasilan perusahaan. Manajemen SDM yang baik memastikan tenaga kerja yang kompeten dan efektif. Customer service juga memegang peran penting dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang profesional, ramah dan komunikatif, pelayanan berkualitas, menciptakan citra positif, dan mendukung kesuksesan perusahaan. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itulah kesimpulan semua dan penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.